Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ariel Mario Gitulak, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Toraja Utara dari SMP Negeri 4 Buntu Pepasan Satap. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata saya pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi Pak Billy. Ya, selamat pagi Pak Yuli. Apa kabar hari ini? Baik, sehat. Baik, untuk saat ini kita akan saya ini akan melaksanakan observasi kepada Bapak dalam proses pembelajaran ya. Dalam kegiatan ini saya akan melaksanakan 3 tahap ya. Yang pertama itu akan dilakukan praobservasi dulu. Nah, dalam praobservasi ini saya akan menggali dan menganalisis beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan di kelas nantinya di hari observasi. Yang pertama itu yang kita mau tentukan dulu itu adalah apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti di pembelajaran. Kegiatannya apa ini? Besok. Ya. Biasa itu kegiatannya adalah anak-anak mempraktikkan dari hasil pembelajaran mereka mengenai tentang pengelolaan makanan. Pengolahan makanan ya. Iya. Pengelolaan makanan. Jadi mereka akan praktek besok. Iya. Tujuannya Tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu peserta didik mampu mengelola ya. iya, mengelola makanan bahan jadi, bahan setengah jadi menjadi bahan setengah jadi menjadi makanan jadi makanan. Oke. Untuk area pengembangan yang Bapak ingin capai yang seperti apa nih? Ini kan apa yang Bapak harapkan pada kegiatan itu atau apa yang Bapak ingin kembangkan di pembelajaran ini? Yang saya harapkan peserta didik juga mampu, pertama pastilah mampu mengaplikasikan apa yang mereka pelajari di kelas. Oh, yang sudah didapatkan ya dari materi ya. Ya. Diimplementasikan ya. Terus apalagi yang Bapak? Kemudian mereka mengembangkan kompetensi mereka di Kompetensi ya. ya. Kompetensi Mungkin dalam hal ini kemampuan mereka dalam mengelola makanan. kompetensi dalam mengelola makanan. Pasti juga proaktif ya. Iya. Ya. Jadi mereka bisa berkolaborasi. Terus apa lagi yang Bapak? Kemudian hal ini sih apa setidaknya mendapat pengalaman Ya. belajar. Peserta didik mendapat pengalaman belajar. Jadi yang Cuma itu. Nah, strategi yang Bapak gunakan di ini metode yang Bapak gunakan kan tadi kita akan praktek kan. Iya. Jadi project mungkin ya. Iya. Metode project. Jadi mereka akan membuat hasil dari praktek mereka yang sebuah Mereka produk mempresentasikan. ya, makanan ya. Praktek ya. Iya.
proyek praktek. Jadi terus apalagi yang Bapak persiapkan dalam apa dari hasilnya nanti, apa yang Bapak harapkan? Dari hasil pembelajaran ini pertama mungkin peserta didik memiliki, pertama tadi mungkin pengalaman ya, ya pengalaman. Kemudian peserta didik juga mengembangkan skill mereka. Kemampuan. Jadi itu ya. Jadi untuk selanjutnya nanti apa yang kita bahas kali ini tentunya bisa dilaksanakan dengan baik ya, sesuai dengan itu, dan juga nanti yang pasti mengacu pada RPP yang telah disiapkan ya. Jadi perlu juga Bapak tahu di dalam pelaksanaan itu ada juga harapan yang kita perlu ketahui, bahwa keterampilan sosial emosional seorang anak itu dalam setiap tahap itu pasti ada ya. Contohnya dalam hal mungkin yang kita harapkan bahwa dari kegiatan langkah-langkah yang kita lakukan itu mulai dari pendahuluan yang pasti kita memberikan pendahuluan kepada anak ya, diberi pendahuluan, diarahkan lah ya, diarahkan apa yang harus kita lakukan hari ini gitu kan. Jadi kita sebagai guru ya, kita memberikan kesempatan kepada murid untuk pasti berdoa dulu ya. Berdoa itu mulai dari berdoa, terus memulai pembelajaran apa yang harus kita lakukan, apalagi mereka sudah mempersiapkan bahan-bahan yang akan mereka pakai seperti itu ya. Jadi keterampilan sosial emosional itu bertahap juga, tetapi sebenarnya dalam proses pembelajaran itu semua sudah ada. Nah, keterampilan sosial emosional itu ada kesadaran diri, kesadaran sosial, keterampilan mereka berrelasi, terus mereka mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dalam setiap itu makanya perencanaan RPP itu sebisa mungkin mencakup 5 KSE itu ya: kesadaran diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tentunya kalau kita di pembukaan itu mereka berdoa, ya mereka sadar diri bahwa kita peserta didik itu mampu sadar diri bahwa apa yang kita lakukan hari ini ya kita harus bersyukur ya. Terus dalam selanjutnya itu memberikan kesempatan kepada murid untuk mengidentifikasi bahan-bahan apa yang akan kita gunakan, apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Contohnya kita mau buat apa? Contohnya kita mau buat kolak. Ya siswa harus mengidentifikasi bahan dan alat yang harus digunakan. Nah, seperti itu. Terus kira-kira kalau mereka mengambil keputusan, mereka bertanggung jawab, kayaknya rasanya ini jika hasilnya sudah ada nanti, hasilnya itu sudah enak atau tidak. Kalau sudah mau dipresentasikan kan mereka bertanggung jawab dari kayaknya ini sudah enak. Jadi mereka mengambil keputusan bahwa mereka menyatakan bahwa itu sudah enak. Jadi kita bisa menyajikannya. Itu ya. Jadi itu selanjutnya dalam pelaksanaan observasi kita akan melihat lebih jauh. Seperti itu ya. Oke. Jadi itu saja. Apa sih catatan hari ini? Bapak mesti jadi mampu mengembangkan diri lagi, jadi menyiapkan segala perangkat pembelajaran yang Bapak butuhkan dalam proses pembelajaran. Seperti itu, Pak. Oke.
Jadi terima kasih untuk waktunya hari ini. Iya, makasih. Besok kita akan melaksanakan observasinya. Berarti kita akan besok melaksanakannya di luar kelas ya. Iya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Yugi. Sampai jumpa besok. Iya. Hari ini kita akan belajar cara membuat bubur nado. Nah, sedikit pembahasan. Bubur nado itu adalah makanan khas Sulawesi Utara. Jadi kita kenal apa? Benar? Yang kita kenal sekali nado adalah. Nah, makanan ini orang-orang dulu gunakan biasanya kalau sangat kurang, maka mereka meramu semua makanan ini. Karena logistik sangat kurang, jadi mereka meramu makanan ini. Bahan-bahan apa saja yang ada di lingkungan mereka? Mereka gunakan untuk bahan makanan. Jika terciptalah. Jadi bahasa lainnya bubur nado itu timutuan. Hari ini kita akan belajar ini, kita akan membuat. Nah, kita harus sediakan semua bahan-bahannya. Mulai dari bahan dasarnya ya, dari singkong, duri, dan labu, sayur, baby, apa lagi? Serai, apa lagi? Ini apa? Apa lagi? Jagung, dan lain sebagainya ya. Nanti buatkan gorengkan bawang, dan sebagainya. Oke, nah tahap-tahapnya sebentar. Kalau mau membuatnya, pertama ini dulu kita bersihkan ya. Kita kupas dulu nih, kita potong kecil-kecil, kemudian dibuat seperti dadu ya, potong dadu. Seperti juga labu kuning ini, labu kuning ini kita harus potong dadu supaya dia mudah untuk hancur. Supaya mudah untuk hancur. Setelah itu sebentar, setelah dibersihkan ini sayur-sayurnya juga dibersihkan. Kalau setelah mau masak, yang pertama kita masak adalah ini singkong sama beras. Siapa yang kasih dulu bikin bikin bubur kalau sakit. Nah caranya seperti tidak beda. Nah sekarang itu tinggal ukur airnya, taruhkan beras ke bawah dengan ini ubi singkong, dipotong aduk, kemudian setelah diaduk baru setelah sekitar 10 sampai 15 menit taruh ini ke bawah labu kuning, tunggu dia goyang terus aduk sampai dia jadi bubur. Nanti sampai jadi bubur. Kemudian setelah itu baru taruh ini dimemarkan dulu ya, dimemarkan. Ya, kita masuk lagi dulu di pipi ya. Dimemarkan baru kita ya supaya aroma limbah ada. Kemudian taruh jagung. Jagungnya itu dipotong ya, dipotong lagi. Oke, kemudian sebentar setelah itu yang sambil dikerja ini itu apa namanya minyak itu direndam air panas ya minyak. Kemudian itu kemangi dibersihkan juga dulu, baru kalau sudah masak baru taruh itu kemanginya ya, bawangnya juga taruh. Kalau sambil mungkin dikerja juga nanti sambil digorengkan bawangnya. Ya ditaruh ke bawah. Bawang sama ikan halusnya itu ya. Ikan teri. Ya, perhatikan ya. Kita bersih ya. Ingat juga kita harus membangun apa? Bagi itu. Oke, M dengan baik. Oke. Ada pertanyaan? Iya. Sudah.
sama. Oke, nah untuk yang nanti rumahnya nanti. Oke, sudah? Sudah. Oke, saya kira sekian. Bawang putih, yang lagi goreng. Ya, sama juga. Nanti kalau mau pakai bawang merah, kita potong tersendiri. Nanti goreng pas kita kerja ini, sambil kita juga goreng. Iya, kita sendiri. Nanti kalau kita sudah sajikan, nanti taruh di sini ya. Kalau sudah disajikan di sini, baru taruh bawang goreng di atas. Ya, di dapur. Itu. Bisa digoreng. Ya, bisa juga digoreng dulu baru diam. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, makan ya. Baik. Oke, silakan bersidang. Baik, selamat pagi Pak Billy. Ya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat, baik. Ya, jadi tujuan kita hari ini dalam pelaksanaan observasi, kita masuk dalam pasca observasi ya. Jadi setelah kita kemarin melaksanakan pasca observasi ya, melihat apa yang Bapak perlu lakukan dalam kegiatan pembelajaran serta persiapan kesehatan yang Bapak lakukan. Nah, untuk saat ini kita masuk dalam pasca observasi. Untuk saat ini adakah sesuatu yang Bapak ingin ceritakan atau mungkin ada sesuatu yang dalam proses pembelajaran yang membuat Bapak mungkin ada sesuatu yang ingin kita bagi kita bersama. Keseruan ya. Jadi mungkin ada sesuatu yang membuat Bapak dalam belajar ada sesuatu yang kurang seperti itu. Kalau di kelas biasanya berlebihan gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau kita satu, karena pembelajaran itu tidak. Jadi menurut Pak Billy apa yang bisa membuat murid-murid itu bisa apa yang membuat murid itu terlalu berlebihan dalam proses pembelajaran yang Bapak katakan tadi itu, kalau sudah dibebaskan mereka apa yang membuat itu jadi ya itu memang ada kesepakatan tidak dibuat. Dan kira-kira yang membuat itu bisa membuat murid-murid itu bisa tenang dalam belajar, apa yang Bapak lakukan? Kesepakatan ini mengalihkan perhatian jadi kadang kalau misalkan mereka sudah mulai cerita, kita membuat mereka mengalihkan kembali perhatiannya seperti cara mereka Speaking ya seperti begitu. jadi mungkin dari tugas-tugas mungkin ada yang mereka terlalu beban tugasnya itu. Lalu setelah Bapak
kita sudah lihat sesuai, kalau sudah mulai fokus ya kita mulai lagi. Iya. Itu bagus sekali Pak ya. Jadi dibutuhkan apa kreativitas dari guru itu sendiri. Sangat luar biasa Pak. Nah untuk saat ini apa apa rencana komitmen Bapak sendiri Bapak. Dan baik mungkin itu saja Pak. Terima kasih untuk sharing-sharingnya walaupun hanya sejenak tapi dan masalah yang dihadapi karena ini coaching klinis ya, ada penyakit istilahnya. Sekarang klinis, kita kan sama-sama ada belajar koreografinya masalah ya. yang Intro lagu pertama, penyakit yang tahan, pose seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dilanjutkan dengan gerakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. harusnya ini anak-anak kurang fokus ya, kurang fokus, konsentrasi tidak dalam waktu singkat bisa buyar, ya. ya. Nah, seperti disampaikan Pak Aril apa masalahnya, Bapak juga sudah sampaikan, oke. Yang saya berikan masukan sudah bagus, lancar, sudah ini coachingnya. Sisa ada keraguan baik dari yang coach maupun yang di coaching ya dalam menyampaikan. Jadi jangan ada kata mungkin, jangan katakan mungkin ini tidak. Bahwa kenyataan kan kita berbicara fakta bahwa ketika Bapak mengajar, Pak Ari sebagai observer melihat bahwa oh ini anak-anaknya dalam waktu singkat bisa kacau dan belajar atau tidak fokus, adakah masalah itu yang ditanyakan, kenapa tidak berjalan dengan baik. Pak dikatakan karena kurang fokus. Nah Pak Arius seharusnya bagaimana solusi Bapak mengatasi kekurang fokusan anak-anak itu? Jangan katakan mungkin ya, jadi katakan apa yang membuat sehingga anak-anak tidak fokus belajar, sehingga gampang sekali. Kita harus ingat bahwa konsentrasi anak-anak ini 15 menit. Jadi dari strateginya, bagaimana strategi yang Bapak kalau sudah dilihat strategi yang bagus, saya dengar tadi bahwa solusinya adalah melakukan ice breaking. Ya. Jadi ice breaking tidak asal ice breaking yang membuat keputusan masih itu yang apa tumbuh apa istilahnya? tumbuh-tumbuhan kita Ya istilahnya itu. Jadi kemudian ya mungkin di lupa tadi Pak Aril atau saya yang kurang dengar karena ini tantangan. Seharusnya apa tantangan Pak yang dihadapi Pak Aril? Yang kedua apa solusinya? Jadi kalau Pak Aril ditanya apa tantangan yang Bapak hadapi belajar, ya Pak Aril, oh ini tantangan saya begini, mau marah
mau lebih kan harus ini. Apa tantangannya? Itu kan salah satu tantangan. Nah, supaya keluar tantangan Pak Ari lagi masuk sebagai coach, bagaimana menghadapi tantangan? Haruskah marah-marah? Haruskah melempar penghapus? Haruskah melempar buku atau bagaimana? Nah, solusinya Pak Willy akan sampaikan bahwa solusinya saya harus berikan disiplin, memecahkan suasana yang supaya anak-anak tidak tegang, supaya Pak Willy juga tidak terganggu konsentrasi. Sesudah itu masuk lagi setelah Pak Willy melakukan briefing, adakah perubahan? Coach lagi yang ngomong, bagaimana ya setelah melakukan ice break? Adakah perubahan yang dialami? Pak Willy akan katakan, oh ada. Kalau begitu, bagaimana seterusnya? Itulah yang akan masuk area pengembangan diri kan? Saya pikir itu. Saya lihat ya sudah alurnya sudah halus, sisa itu penekanannya gimana. Yang kedua, jangan ada keraguan. Yang ketiga, kata yang tidak pasti kita harus pasti karena kita berbicara fakta. Bahwa Pak Ariel sudah melihat faktanya ketika Pak Willy mengajar anak-anak tidak fokus, mungkinkah ada masalah, atau melihat juga Pak Ariel ketimbang memantau ada anak-anak yang menghayal. Saya malah di SMK ada yang anak-anak pacaran. Iya, kemarin saya bilang sama ini, ingat walaupun di SMA SMK sisa 40 karakter yang ditanamkan, tapi itu harus kamu berikan juga nasihat, gimana menasihati supaya tidak mereka mampu. Boleh pisahkan ya, karena kamu selalu sama-sama, boleh kasih A duduk di depan, atau ada yang suka mengajak temannya, itu salah satu trik ya, dirubah lagi tempat duduk kan begitu. Jadi oke, terima kasih, itu saja masukan. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Willy. Ya, sama-sama. Terima kasih selalu mendukung saya, menjadi bahan percobaan saya. Artinya rekan sejawat Ya. dibimbing dan dia mau, Dan luar biasa ya, maksudnya apa karena yang dia akan menjadi guru penggerak nanti Siap. calon. Iya, makanya saya bilang itu hari sudah berapa tahun Bang? Maksudnya pokoknya belum setelah cukup, nanti ya. 5 tahun pokoknya saya akan dampingi untuk itu. Iya. Pasti akan. Hmm. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Karena katanya juga ke depan dekat dulu.